Stop cari alasan untuk nunda mulai bisnis. Bentar lagi 2025 dan bahkan ide bisnis udah di mana-mana, semua udah serba digital, bahkan sudah ada AI yang siap bantuin kamu. Bahkan kamu bisa banget loh untuk mulai bisnis cuman dari rumah aja dan menghasilkan cuan besar. Nggak percaya? Nonton video ini sampai habis dan yuk kita belajar bareng. Oke, aku bakal bagi video ini jadi 3 bagian. Yang pertama itu cara cari ide bisnis. Yang kedua, cara tes idemu bakal bisa cuan atau enggak. Dan yang ketiga, tools terbaik untuk jualan di 2025. Dan sebagai bonus, di akhir aku juga akan share 3 ide bisnis yang terbukti cuan dan gampang banget untuk dimulai, bisa mulai dari rumah doang. Oke, jadi pastikan kamu nonton sampai paling terakhir. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu cara cari ide bisnis. Nah, cara yang pertama itu paling gampang, kamu mulai dari skill dan hobi yang kamu punya. Ya, jujur aja ini cara paling gampang karena kamu pasti udah punya modal skillnya, karena ya itu pasti kan hobi dan skill kamu gitu. Dan juga kamu jalaninnya juga enjoy karena nggak berasa seperti kerjaan. Dan of course, karena ini adalah hobi kamu, kamu pasti sudah kenal baik industrinya. Jadi, coba pikir, ada nggak skill atau hobi yang bisa kamu monetize dan dihasilkan dari rumah? Misalnya, kalau kamu hobi masak, kamu bisa bikin bisnis catering. Kalau kamu itu hobi bahasa asing, kamu bisa bikin kursus bahasa asing. Bahkan ya, bisnis dekorasi pestaku, Aileen Studio, itu juga awalnya mulai dari hobi aku untuk susun-susun dan liatin hal-hal estetik kayak gitu. Dan sampai sekarang, masih work from home gitu. Nah, paling kalau misalnya ada events, ya tim aku datang ke apartemen untuk pick up barang dekornya, lalu setelah itu baru mereka pergi ke lokasi acara klien untuk susun dekorasinya. Tapi aside from that, 90% WFH. Oke, kalau misalnya kamu rasa kamu nggak punya skill atau hobi apapun yang cukup menarik untuk dijadikan ide bisnis, kamu bisa coba cara yang kedua, yaitu lihat dari keseharian kamu. Nah, coba lihat nih dari hal-hal yang kamu lalui di keseharian kamu, ada nggak suatu masalah yang bisa kamu tawarkan solusinya dalam bentuk suatu produk atau jasa? Dan lebih bagus lagi, kalau kamu tuh udah pernah melewati masalah tersebut dan kamu juga yang menemukan solusinya. That's why bakal ngerasa relate gitu. Karena percayalah, customer itu bakal lebih percaya kalau ownernya itu sudah pernah melewati struggle yang mereka alami. Contohnya gini nih, dulu pas aku pertama kali mulai bisnis, aku tuh nggak ngerti apapun tentang bisnis dan keuangan, dan akibatnya aku tuh terjebak di posisi yang merugikan aku secara finansial. Nah, sebenarnya cerita lengkapnya sih aku udah pernah cerita di video yang ini, nanti aku kasih di atas gitu linknya. Tapi intinya, ya di situ aku sadar kalau misalnya mau bisnis, itu harus ngerti hal-hal keuangan, nggak harus jadi konsultan, tapi kayak minimum hal-hal basic yang penting banget. Dan itulah yang akhirnya menjadi inspirasi bisnis aku, Lady Boss Project, which is kelas keuangan bisnis untuk pebisnis pemula. Oke, tapi gimana nih kalau dari sekian banyak masalah yang kamu udah lewati, nggak ada satupun yang solusinya kamu rasa bisa kamu jual sebagai produk? Harus kayak gimana? Nah, coba kamu cari ide bisnis dengan cara yang ketiga, yaitu cari celah dari produk lain. Oke, maksudnya itu adalah kamu cari kekurangan dari produk lain yang ada di pasaran dan kamu jadikan kekurangan tersebut menjadi keunikan yang bisa kamu tawarkan sebagai produk kamu sendiri. Nah, cara paling gampang adalah coba kamu scrolling di marketplace gitu, beberapa produk yang sering kamu beli kayak gitu, lalu kamu coba cari review bintang 2 atau bintang 3. Pasti kelihatan kekurangannya kompetitor atau produk lain itu apa. Biasanya di situ kelihatan banget tuh customer tuh kecewanya karena apa? Apakah karena bahan, spek, kualitas, bentuk, atau desain, atau apa? Nah, tinggal balik lagi ke kamu. Apakah kamu bisa menawarkan produk yang diharapkan oleh customer-nya orang lain? Kalau kamu bisa nih menawarkan produk ideal yang sedang dicari-cari oleh customer lain, udah, kamu pasti menang. Customer mereka lari ke kamu. Oke, sebelum aku masuk ke bagian selanjutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Nggak cukup untuk kita cari ide bisnis doang, karena kita juga harus pastikan nih, apakah ide bisnis kamu bisa cuan. Biasanya ada 3 tes yang aku lakukan untuk pastikan apakah ide bisnis itu bakal cuan atau enggak. Nah, tapi sebelum aku share dan juga
sebelum kamu bisa ngetes pakai 3 tes itu, ada satu hal yang kamu harus tahu, yaitu kamu harus kenali target market. Kenapa penting untuk kenali target market? Ya biar kamu bisa mengenali sifat mereka, habis itu beberapa demografi tentang mereka, kamu bisa ngerti perilaku mereka, biar nanti kamu itu bisa melakukan analisa market dan lain-lain, dan juga tes yang nanti akan aku share. Dan nanti yang paling penting lagi adalah kamu bisa buat strategi jualan yang tepat untuk bisa menarik mereka. Sini aku ada template yang bisa membantu kamu gitu ya, nanti bisa di screenshot aja gitu. Basically sih kamu tinggal isi aja kira-kira beberapa data-data yang ada di template ini, seperti demografi, rentang usia, kira-kira jenis kelaminnya apa, habis pendapatan mereka, keseharian mereka ngapain aja, dan lain-lain. Aku mau share sedikit pro tip, kamu bisa banget minta bantuan ChatGPT untuk ngisi template ini kayak gitu. Nah kamu tinggal ketik aja misalnya, kira-kira apa keseharian untuk target market produk skincare kayak gitu. Nah, of course namanya juga AI belum sempurna gitu ya. Pasti harus tetap diubah-ubah dan juga difilter oleh otak manusia, tapi bakal sangat membantu kamu banget. Oke, kita udah bisa masuk ke 3 tes untuk memastikan ide bisnis kamu itu bisa cuan atau enggak. Dan yang paling pertama adalah validate the market atau validasi permintaan pasar. Caranya gimana? Oke, banyak. Yang pertama, kamu bisa ngobrol langsung ke orang-orang yang mirip dengan calon customer atau target market kamu. Kalau misalnya nih, kamu jualnya nanti, kamu lagi mikir mau bikin bisnis skincare, ya udah kamu tanya ke orang-orang yang memang hobi skincare. Cara kedua, itu kamu juga bisa sebar survei. Nah, kamu bisa bikin survei sederhana pakai Google Forms, lalu kamu sebar di IG Story, atau kamu juga bisa pakai tools atau website khusus untuk survei, seperti contohnya Populix kayak gitu, yang bisa bantu kamu untuk mencari responden yang cocok. Dan cara yang ketiga adalah pakai data yang sudah ada. Kalau misalnya ngobrol langsung dan juga bikin survei itu tidak memungkinkan, ya kamu masih bisa menggunakan data orang lain. Misalnya kamu cari dari lembaga survei atau dari jurnal penelitian. Pokoknya kamu perhatikan orang-orang yang sudah pernah meneliti perilaku target market untuk bisnis kamu. Tes yang kedua itu growth potential atau potensi berkembang. Apakah di luar sana ada cukup banyak orang-orang yang membutuhkan produk kamu? Dan juga apakah ke depannya orang-orang yang membutuhkan produk kamu itu ada potensi untuk makin banyak nggak? Apakah bisnis kompetitor yang dalam satu industri atau produknya mirip-mirip itu apakah mereka pada berkembang? Dan juga kamu bisa cek Google Trends atau sejenisnya untuk melihat apakah untuk bisnis atau produk tersebut trennya itu lagi naik. Tes yang ketiga itu tes profitability atau tes potensi cuan, dan ini yang paling penting. Oke, coba kamu pikir, apakah target market kamu punya buying power untuk beli produk kamu di harga yang kamu mau tentukan kayak gitu. Dan juga apakah mereka rela keluar duit segitu untuk mendapatkan produk kamu. Nah, karena kadang-kadang nih bukan soal target marketnya punya duit atau enggak, tapi kadang-kadang untuk beberapa orang mereka tuh rela keluar duit gede untuk produk A, tapi nggak rela untuk produk B. Nah, coba kamu pikir target market kamu itu rela keluar duitnya buat apa? Dan juga coba bikin proyeksi keuangan untuk melihat kira-kira bisnis kamu bakal profit nggak dengan jualan produk tersebut dengan harga yang kamu lagi pertimbangkan. Nah, kalau bisnis kamu udah lolos 3 tes tersebut, kamu bisa mulai jualan, dan aku bakal masuk ke bagian ketiga, yaitu tools terbaik untuk mulai jualan di tahun 2025 yang akan membantu kamu bisa jualan cuma dari rumah aja. Pertama, kamu bisa pakai Instagram atau TikTok untuk marketing, posting konten, dan cari customer. Mungkin kamu bingung, bikin kontennya pakai apa? Nah, pertama kamu bisa pakai Canva, itu untuk desain logo, desain branding, bikin konten, dan untuk konten video, kamu bisa pakai CapCut, dan itu bisa edit video. Terus kalau kamu butuh website, kamu bisa pakai WordPress, which is aplikasi untuk bikin website secara gratis. Tapi ya jujur kurang gitu bagus gitu ya. Kalau kamu mau yang beneran bagus, kamu bisa coba Berdu. Nah, ini tuh berbayar, tapi lebih enak untuk customer bisa langsung transaksi di websitenya. Kamu juga bisa pakai Shopee, TikTok Shop, Tokopedia untuk sebagai e-commerce untuk customer bisa belanja dari kamu. Kamu juga bisa pakai WhatsApp Business untuk berkomunikasi dengan customer secara online, atau simply sebagai alternatif untuk bertransaksi kalau produk atau jasa yang kamu jual tidak memungkinkan untuk dijual di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia. Kamu juga bisa pakai Excel untuk pencatatan keuangan sederhana, untuk bikin schedule
membantu konten, project management, team management, kamu bisa pakai aplikasi seperti Trello, Notion, Asana. And of course, tahun 2025 pasti makin banyak orang yang pakai AI, terutama ChatGPT. Oke, nah aku mau kasih disclaimer dulu nih. ChatGPT atau AI apapun itu bisa sangat membantu, tapi dia belum sepenuhnya bisa menggantikan manusia. Jadi kamu harus anggap ChatGPT itu seperti personal assistant yang bisa membantu kamu beberapa perintilan-perintilan, tapi tetap harus kamu poles lagi atau kamu modif lagi. Beberapa hal yang bisa dibantu oleh ChatGPT itu misalnya bikin kontrak, kata-katanya itu bisa dibantu dari ChatGPT, lalu tinggal kamu ubah-ubah kayak gitu biar cocok dengan produk atau bisnis kamu. Terus bisa bantu mikirin ide konten, nama brand, mikirin tagline, dan juga mikir judul buat konten. Banyak deh. Bisa juga untuk bantu kamu bikin halaman syarat dan ketentuan, untuk retur produk lah, untuk bertransaksi, dan lain-lain. Akhirnya kita masuk ke bagian bonus, yaitu aku bakal share 3 ide bisnis rumahan yang gampang banget dan cocok buat kamu mulai di tahun 2025. Yang pertama itu bisnis hadiah. Ini tuh modalnya minim, bahan bakunya juga gampang dicari, habis itu gampang banget untuk dimulai, gak repot kayak gitu. Dan juga customer-nya itu bisa mulai dari orang-orang terdekat kalian, karena mereka pasti ada hari spesial yang ingin mereka rayakan, misalnya ulang tahun lah, atau mungkin anniversary sama pasangannya, dan lain-lain. Bisnis hadiah tuh banyak ya, kamu bisa bikin bisnis hampers, buket bunga, gift box, undangan digital, dan lain-lain. Ide bisnis yang kedua adalah ide bisnis makanan praktis gitu, karena semua orang suka yang praktis, semua orang pasti butuh makan, dan gak semua orang itu bisa masak. Jadi kalau kamu tuh hobi masak, atau ada passion di F&B, mungkin ini bisa jadi ide bisnis yang bisa kamu coba kayak gitu. Dan ini juga idenya banyak gitu. Kamu bisa bikin bisnis catering, bisnis frozen food, bisnis makanan setengah jadi yang tinggal dipanasin doang. Ide bisnis yang ketiga itu jasa social media management. In case kamu nggak tahu, social media management atau agency itu berarti kamu kelola sosial media atau bisnis orang lain. Dengan naiknya sosial media dan era digital, makin kesini makin banyak bisnis dan brand yang membutuhkan jasa untuk kelola sosmed mereka untuk beradaptasi ke dunia digital. Tapi ya jujur aja, nggak semua orang ngerti teknologi, masih banyak banget orang yang gaptek. Nah, di sini bisa jadi peluang bisnis untuk kamu yang memang hobi sosmed. Oke, sejauh ini aku udah share cara cari ide bisnis, cara tes ide bisnismu bisa cuan atau enggak, tools-tools terbaik di 2025, dan bahkan beberapa ide bisnis yang bisa kamu coba. Tapi kalau kamu mau yang lebih praktis lagi, kamu bisa lanjut ke videoku yang ini, di mana aku udah share 16 ide bisnis yang modalnya minim dan mudah banget untuk dimulai, bahkan mahasiswa aja bisa. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.